Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Dai, yang saya hormati Dema Fakultas Syariah IAIN Salatiga, dan pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi, serta kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Sholawat serta salam tetap hanturkan kepada junjungan alam, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui oleh umat beliau pada hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Pada hari ini merupakan hari yang sangat spesial bagi kita semua. Karena apa? Karena hari ini adalah bukti bahwa para santri ikut memperjuangkan, memerdekakan negara Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini akan menyampaikan dengan tema peran santri untuk negeri. Sebelum itu, santri merupakan sebuah singkatan yang mana singkatan tersebut mencerminkan seorang diri santri, yaitu santri saliku ilal akhirat, berjalan menuju akhirat. Santri naibun anil masyaikh, pengganti para guru. Santri tariku anil ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Santri gibun fil khairat, senang dalam berbuat kebaikan. Santri yarjus salamata fid dini wad dunya wal akhirah, mengharapkan keselamatan di dalam agama, dunia dan akhirat. Santri tidak lepas dari sarung dan peci yang menjadi ciri khas pondok pesantren di negara ini. Santri dengan baju dan sorban yang di pasaran tidak menyurutkan tekad mereka untuk mencari ilmu pada guru dan kiai, walaupun pada akhirnya tidur pada saat mengaji. Jika kita berbicara dari hati ke hati tentang santri, maka kita akan mengingat sebuah perjuangan seorang santri NKRI di bawah komando para kiai. Santri berperang dengan senjata yang sederhana, ditembak peluru oleh Belanda, merangkak dengan mata, bahkan badan berpisah dengan kepala, namun tidak menyurutkan tekad mereka untuk memperjuangkan, memerdekakan negara Indonesia. Begitulah santri pada zaman dahulu, berperang dengan senjata yang sederhana, dengan pisau, dengan bambu runcing, bahkan dengan tangan kosong mereka tetap berjuang. Memang tampak remeh di mata lawan, namun mereka seperti singa yang kelaparan dan berlari seperti macan menyerang para pecundang sampai ke akar-akar. Begitulah santri pada zaman dahulu, santri yang hebat, santri yang kuat. Karena apa? Karena prinsip mereka adalah harga mati untuk agama dan NKRI. Begitulah santri pada zaman dahulu, berperang dengan senjata yang sederhana, merangkak dengan mata, bahkan badan berpisah dengan kepala. Namun berkat doa dan perjuangan mereka seperti halilintar yang menghantam siapapun yang menghadang. Dengan perjuangan mereka, maka merdekalah negara Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwasanya para santri dan santriwati
memiliki peranan yang sangat menentukan terhadap kelangsungan suatu bangsa, negara maupun agama. Sehingga Al-Quran secara khusus menekankan kepada kita selaku santri agar kita ampuh tatkala ketika kita meninggalkan generasi belakang kita dalam keadaan lemah. Baik lemah setelah pelaksanaan ibadah, lemah intelektual, maupun lemah dalam moral. Namun yang kita sayangkan, akhir-akhir ini kita semua dihadapkan kepada suatu permasalahan yang membuat otak kita menjadi rumet, mumet, and jelimet, yang tidak lain karena kenakalan remaja di era milenial ini. Coba saja para hadirin kita lihat dan kita temukan bahwasanya para remaja di luar sana akhir-akhir ini mereka bukan hanya melakukan kenakalan, akan tetapi mereka sudah terjerumus ke dalam tindakan kejahatan. Mereka bukan hanya membolos sekolah, tawuran antar pelajar, mabuk-mabukan, akan tetapi mereka sudah terjerumus ke dalam sindikat narkoba, prostitusi, bahkan mereka tidak segan-segan membunuh orang tuanya sendiri tanpa rasa kemanusiaan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini hanya sebagian kecil dari realita kenakalan remaja yang kita hadapi akhir-akhir ini. Lantas apa peran dan upaya kita selaku santri untuk meredam kenakalan remaja di era milenial ini? Sebagai jawabannya, dengan berlandaskan Al-Quran surat An-Anfal ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir an sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberimu petunjuk dan akan menjauhkan dari kesalahan-kesalahanmu dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Para santri dan santriwati yang saya banggakan, kita semua sepakat untuk apa? Sepakat bahwa agama Islam menekankan akan pentingnya akhlak. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Ibrahim dalam karangannya yang berjudul At-Tasawuf Al-Islami mengatakan, akidah disempurnakan oleh syariah. Syariah diperkokoh oleh akidah. Sedangkan antara syariah dan akidah diperkokoh oleh yang namanya akhlak. Betul? Dengan demikian, rusaknya akhlak seseorang mencerminkan bahwa akidah dan syariahnya goyah. Kalau akidahnya goyah, maka batas antara yang hak dan yang batil tidak akan nampak. Yang halal menjadi haram, yang jelas-jelas haram malah dihalalkan. Sehingga tidak mustahil jika para pedagang akan curang, politikus akan rakus, pengusaha akan semena-mena, rakyat enggan bertobat, bahkan para remaja alaknya akan semakin durjana. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Hadirin, timbul pertanyaan, bagaimana solusi terhadap problem ini? Ayat tadi menjelaskan bahwasanya solusi yang paling sempurna, solusi yang paling utama adalah dengan takwa kepada Allah. Ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya maka Allah akan memberimu petunjuk. Dr. Muhammad Absi menjelaskan maksud furqan ayat tadi adalah petunjuk dan penerang untuk memilih dan memilah antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, alangkah bahagianya jika para pemuda, para remaja,
para santri dan santriwati, kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Mana yang halal, mana yang haram, mana tontonan, mana tuntunan. Maka insya Allah para remaja, para pemuda, para santri dan santriwati tidak akan terjerumus ke dalam lubang yang nista dan hina. Walau minuman keras melimpah ruah, walau pil setan mudah didapatkan, walau perempuan cantik seperti bidadari turun dari kayangan untuk menggoda, namun ia sanggup berkata, saya takut kepada Allah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan berupa perkataan maupun perbuatan, saya pribadi meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.